Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan ASN dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB bersama saya Hardianti Pratiwi. Pada sesi kali ini saya punya tema dan ngobrol-ngobrol yang tentunya penting tapi santai dan penuh makna. Dan temanya ini ditunggu-tunggu sekali nih oleh semua teman-teman di seluruh Indonesia, yaitu tentang kebijakan penataan pegawai non-ASN. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua bapak-bapak yang luar biasa hebat. Yang pertama ada Bapak Abbas Subagja. Izin saya putar nih Pak ya. Pak Abbas Subagja, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian PAN RB. Dan satu lagi yang di sebelah sana ada Bapak Haryomo Dwi Putranto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Beliau adalah Wakil Kepala BKN. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak ya, hadir di acara kita ini Pak. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah. Soalnya ini saya udah ngelis beberapa pertanyaan Pak, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan ini banyak ditanyakan Pak nih oleh teman-teman pegawai non-ASN seluruh Indonesia Pak. Mungkin kita langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan pertama. Kan saat ini pemerintah tengah melakukan penataan pegawai non-ASN ya Pak, yang sudah dilakukan itu secara bertahap Pak. Kalau tidak salah dari 2007 juga sudah dilakukan penataan itu Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak tujuan penataan pegawai non-ASN ini Pak? Boleh mungkin Pak Abah dulu yang menjawab. Iya, makasih Mbak Tiwi. Jadi yang pertama bahwa penataan ASN itu menjadi penting seiring dengan perubahan transformasi di dalam sistem manajemen ASN kita. Nah, di sini kita ingin mempertegas di dalam undang-undang itu bahwa aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang ini banyak nomenklatur yang lain di luar aparatur sipil negara. Sehingga kita harus bisa memastikan sebetulnya status mereka yang ada di birokrasi itu statusnya apa. Apakah dia sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga dengan adanya PP 49 sebetulnya 2018 ini harus diakhiri di November 2023 ya. Dan disebutkan tidak boleh ada sebutan lain atau pegawai non-ASN yang menduduki jabatan ASN ya, sehingga harus dirubahlah nomenklatur yang macam-macam tadi menjadi PNS atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini bagi teman-teman yang ada saat ini kan juga statusnya masih macam-macam, sehingga untuk kepastian status hukum yang bersangkutan kita tata lah gitu ya. Tapi penataan itu harus sesuai dengan regulasinya, sesuai juga dengan kebutuhannya. Jadi artinya kita sangat mengapresiasi teman-teman pegawai non-ASN yang sudah mengabdi, bahkan Pak Waka ya yang sudah bertahun-tahun gitu ya mengabdi di pemerintahan yang sifatnya kontrak, walaupun kontrak itu kapan saja bisa diputus. Tentunya kita tidak melihat hal yang seperti itu ya, tapi sepanjang dia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggarannya tersedia, kemudian juga sesuai dengan regulasi. Nah itulah yang menjadi fokus kita untuk kita tata bersama. Nah itu tujuannya. Supaya ASN itu jadi dua ya Pak, PNS dan P3K. Statusnya jadi jelas. Statusnya jadi jelas gitu. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, izin Bapak boleh dijabarkan bagaimana statistik pegawai non-ASN saat ini tuh seperti apa? Mungkin bisa Pak Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bicara dulu sejarah kenapa sih muncul tenaga non-ASN ya. Jadi ketika tahun 2005 kita punya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Itu mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Karena pada waktu itu belum ada P3K. Nah ini merupakan tuntutan, keinginan dari para tenaga honorer pada waktu itu yang sudah mengabdi lama. Dia juga bisa memberikan kontribusi kepada negara. Kemudian jasa-jasa juga tinggi, ingin diakomodir menjadi pegawai negeri sipil. Nah pada saat itu tentu pemerintah merespon secara cepat, lahirnya peraturan pemerintah 48 tahun 2005. Nah data yang ada di BKN kalau saya lihat, sebetulnya pertama kali dibuka pendaftaran itu hampir 1 juta, kurang lebihnya 950.000.
ini cukup besar, namun karena ini sudah diatur di dalam PP, maka kurun waktu dari 2005 sampai 2009 itu dari 1.950.000 itu yang sudah diangkat 860.220. Maka ada sisanya. Sehingga tahun 2010 itu ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga tentunya mereka ingin sisa dari tenaga honorer yang pada saat itu belum diangkat itu kemudian ingin dilakukan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian pengangkatan yang kedua itu dilakukan tahun 2012. Ya. Karena pada saat itu ternyata setelah dibuka lagi, sisa yang hanya sekitar 1.000 sekian itu bengkak lagi. Nah, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan 2012 itu dilakukan seleksi ulang, seleksi kembali terhadap mereka yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sebelum tahun 2012, mereka yang sudah diangkat itu sering kita kenal dengan istilah tenaga honorer K1 ya, tenaga kategori 1, mohon maaf. Kemudian karena belum semuanya diangkat, tahun 2012 adakan seleksi, itulah istilah yang selanjutnya muncul adalah tenaga honorer kategori 2. Kategori 1 itu memang dibiayai dari APBN APBD. Kategori 2 pada saat itu banyak juga yang tidak dibiayai dari APBN APBD, tapi dia masa kerjanya lama, kontribusi terhadap negara juga tinggi, maka itulah dilakukan pengangkatan kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, teman-teman, itu ternyata pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu tidak selesai pada saat itu juga. Maka ada kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti keinginan para tenaga non-ASN pasca Undang-Undang ASN itu yang masih belum diangkat, itu dilakukan pengangkatan kembali. Nah, pada saat itu tentu ada kebijakan dari Kementerian Pan-RB sebelum diangkat, maka dia harus masuk dulu ke dalam database PKN. Nah, pada awalnya di dalam database PKN ini kalau saya lihat di tempat kami itu kurang lebih 2,3 juta. Dari 2,3 juta itu kemudian ditutup di tanggal 31 Desember 2022, nggak boleh lagi gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ada yang mereka mendaftar CPNS lulus, ada yang kemudian mungkin yang bersangkutan meninggal dunia dan sebagainya. Sehingga yang menjadi PR kita saat ini itu ada 1.789.050. Ini yang menjadi PR. Maka di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu pasal 66 mengamanatkan. Jadi pemerintah wajib selesai melakukan penataan tenaga non-ASN dan sisa tenaga honorer K2 itu paling akhir di Desember 2024. Nah, tentu Kementerian Pan-RB bersama BKN dan instansi terkait mengupayakan itu segera selesai dilakukan penataan. Namun demikian, yang sisa jadi 1,7 ya, 1,7 itu ternyata juga belum bisa diselesaikan di tahun 2024 akhir. Karena punya kan penataan ya. Tapi kita sudah punya komitmen termasuk dengan teman-teman di Komisi 2. Nah, kita buka pendaftaran. Dari 1,7 itu ternyata pendaftarnya juga belum semuanya bisa. Maka nanti kita buka lagi untuk yang tahap kedua. Jadi intinya itu, Mbak. Kita punya PR sesuai arahan Presiden, 1,7 yang sisa di database PKN harus segera dilakukan penataan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti pemerintah ini nggak main-main juga ya Pak, usahanya dan upayanya nih untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ya Pak ya. Selanjutnya mungkin Pak Abay ya Pak izin penyesuaian yang sudah dilakukan untuk percepatan penyelesaian penataan pegawai non-ASN ini Pak. Kan udah ada yang kemarin tahap 1 Pak, terus ini tahap 2 juga baru selesai nih Pak. Mungkin ada lagi Pak, apa saja? Ya, jadi gini, jadi sebetulnya yang pertama itu apa yang melandasi ini adalah komitmen pemerintah dengan DPR. Ya, jadi upaya kita melaksanakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 yang mengatakan bahwa penataan ini perlu dilakukan. Bahkan penataan itu harusnya Desember 2024. Tapi sepertinya kita nggak akan
melakukan penataan ini sampai Desember karena jumlahnya juga cukup banyak, cukup variatif dan sebagainya. Dan secara teknis BKN tadi Pak Waka sampaikan juga harus mempersiapkan sistem ya dan sebagainya gitu ya, pendataan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan, dari aspek kebijakan ini sudah membuka peluang yang luar biasa. Ya, membuka peluang yang luar biasa. Bahkan secara kebijakan ini 100% untuk pegawai non ASN. Nah, makanya kemarin beberapa kebijakan itu ubah pertama. Selain tahap 1 juga ada tahap kedua. Dari tahap kedua kita sudah 2 kali melakukan perpanjangan. Terakhir itu sampai 20 Januari 2024. Kenapa perpanjangan ini perlu kita lakukan? Karena masih ada teman-teman pegawai non ASN khususnya pada pemerintah daerah yang belum bisa masuk ke dalam SSC-ASN-nya BKN. Itu walaupun kendalanya juga banyak dari teman-teman sendiri ya, dari pemerintah daerahnya, dari pegawai non ASN-nya. Kemudian juga dari kebijakan itu berkembang terus, ada teman-teman yang merasa TMS dia tidak bisa mendaftar. Ada yang sudah mendaftar menjadi PNS, CPNS dia juga tidak bisa mendaftar. Nah, saat ini kemarin begitu kita buka sampai 20 Januari semuanya boleh mendaftar kembali. Ya, jadi tadi yang TMS dia boleh mendaftar gitu ya. Bagi mereka yang tahap 1 tidak lulus, berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes, yang gagal di SKD atau di SKB, maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS, tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu, tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Nah, kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi 1/4 waktu kan repot juga gitu ya. Nah, makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi. Kan gitu ya Pak ya? Yang formasinya belum terpenuhi, itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini, saudara-saudara kita pegawai non-ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi, tidak perlu khawatir. Kesempatannya luas. Kemarin-kemarin yang tidak mendaftar, sekarang sudah bisa mendaftar kembali. Sepanjang dia ada dalam database BKN. Karena itulah yang menjadi prioritas. Nah, sekarang ini kami sayangkan juga misalnya kalau teman-teman tidak memanfaatkan kebijakan ini. Sehingga ini kita kembalikan juga ke Pemdanya, ke pegawai non-ASN-nya, karena barangkali juga ada yang sudah tidak berminat. Kemudian ada juga yang sudah diterima menjadi ASN, ada juga yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun gitu ya. Ada juga yang sudah batas usia pensiunnya ya Pak ya, sudah tidak terpenuhi gitu. Kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang tidak memungkinkan lagi untuk itu. Jadi kalau peluang kita penyesuaian-penyesuaian terhadap upaya untuk percepatan itu sudah kita lakukan. Jadi semuanya sudah boleh. Jadi tidak ada lagi mungkin sekarang ramai di medsos kami nggak bisa melamar lagi, kami sudah ikut CPNS ini gimana nggak bisa masuk. Oleh BKN sudah dibuka.
difasilitasi ya Pak. Dibuka dan sudah difasilitasi. Difasilitasi. Berarti sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya Pak. Nggak usah khawatir lagi, ini peluangnya sudah cukup luas. Ya, dan kalau menurut saya ini adalah mungkin kesempatan terakhir kita untuk beresin ini, makanya kita buka seluas-luasnya. Tapi bukan berarti mereka nanti tidak bisa masuk. Ya, bisa saja, tapi ada seleksi yang harus diikuti. Normal lah, akan kompetisi nanti. Kalau saat ini memang peluangnya jauh lebih besar. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sejarah penataan pegawai non-ASN ini Pak? Yang kita ketahui kan penataannya sudah dilakukan dari 2007. Itu tuh sebelum-sebelumnya bagaimana gitu Pak? Mungkin Pak Abah. Tadi sudah disampaikan Pak Waka ya. Jadi sebetulnya penataan ini kita sudah selesai semenjak adanya PP 49 ya 2018 selesai. Nah, namun rupanya setelah PP 49 itu masih ada Pak. Dihitunglah ke belakang sesungguhnya ya. Jadi yang setelah PP 49 itu dia bekerja sebagai non ASN apapun namanya sampai November 2023 itu nggak boleh ngangkat lagi. Tapi rupanya banyak yang angkat juga gitu ya. Tapi yang jelas ini PR kita bersama sih yang harus kita beresin. Nah setelah itu maka ada surat Pak Menteri waktu itu supaya data lah. Masa kita mau beresin tapi nggak ada datanya. Datanya belum update lah. Ada di BKN tapi data honorer yang lama ya Pak ya. Yang peninggalan THK 2 itu. Tapi bagi yang ini oke lah kita data ulang. Nah dari situlah muncul tadi data yang disampaikan Pak Waka dari 2,3 juta, sekarang 1,7 pun mungkin itu sudah bergerak lagi ya Pak. Kan ada yang tadi yang sampaikan ada yang meninggal, ada yang usianya nggak memenuhi dan sebagainya. Nah itulah jadi babak baru jadinya. Nah babak baru ini kita beresin lah sesuai dengan mandat di undang-undang di tahun ini, tapi prosesnya itu sampai dengan 2025. Pak Yomo ada mau menambahkan Pak? Sejarah nih Pak. Oh, sejarah ya. Sejarah. Ya tadi saya singgung di awal Pak. Sebetulnya memang keinginan, kemauan, tekad pemerintah itu sudah sangat tinggi memperhatikan mereka yang sudah mengabdi lama untuk pemerintah. Ya. Tapi tentu kita juga masuk dalam koridor regulasi ya. Tidak mungkin semuanya bisa diangkat tanpa memperhatikan regulasi. Namun demikian, regulasi yang selama ini dibuat oleh pemerintah itu jauh lebih mengakomodir, lebih ringan jika dibandingkan untuk pelamar umum, ya tanpa mengurangi kualitas tentunya ya. Sehingga ya kalau misalnya saat ini PR kita ada 1,7, ya harapannya sesuai dengan arahan Presiden waktu itu ya segera diselesaikan. Memang kendala utama itu mohon maaf itu instansi memang karena keterbatasan anggaran ya. Di mana mereka sebetulnya juga selama ini sudah mengangkat tenaga honorer itu dan menggaji. Maka tadi polanya yang disampaikan oleh Pak Deputi, ya kalau anggarannya cukup untuk berapa orang, ya mereka itulah yang penuh waktu. Kemudian yang enggak, sementara belum ada menggunakan paruh waktu. Toh nanti kalau anggaran itu sudah ada, ya formasinya mengikutin aja, ya mengikutin aja. Sampaikan aja ke Pak Deputi, tetapkan formasi, angkat menjadi penuh waktu. Yang penting semuanya bisa selesai terakomodir dengan baik, itu Mbak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih Pak Yomo ya Pak. Setelah mendengar upaya dan berbagai penyesuaian nih yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN, salah satunya itu tadi seleksi P3K ya Pak ya. Statistik pelamar seleksi P3K sampai saat ini tuh bagaimana Pak? Jadi saya sampaikan di awal dari 1,7 itu sebenarnya kan kita berikan kesempatan mereka melamar semua. Faktanya kemarin karena ada mungkin pemahaman yang berbeda-beda ya, itu yang melamar dari 1,7 itu hanya 1,4 kalau di data kita. Jadi masih ada sekitar 300 Pak Deputi. Maka arahan Bu Menteri kita bukalah seleksi tahap kedua. Oh yang tadi itu tahap 1 Pak? Tahap 1 ya, tadi tahap 1. Seleksi tahap 2, seleksi tahap 1 kan sudah selesai ya. Sementara tahap 2 kan baru pendaftaran baru terakhir kemarin sudah selesai, ya kan. Nah ternyata sampai dengan yang tahap kedua ini juga belum semuanya Pak Deputi bisa terakomodir, ya macam-macam. Kalau formasi sudah kita jamin, bahkan Bu Menteri sudah mengeluarkan kebijakan yang 3K bekejar itu sudah bisa mengakomodir semuanya. Tapi ternyata memang yang tidak bisa ikut itu bukan karena kesalahan instansi semua,
Ya pertama mereka sudah diangkat jadi ikut CPNS yang kemarin. Kemudian ya usianya akhirnya juga sudah nggak mencapai lagi, lewat dan sebagainya. Tapi upaya kita untuk melakukan itu segera dipercepat gitu ya. Maka dibukalah tahap kedua. Ya, tahap kedua ini data sampai dengan hari ini karena kemarin sudah di-close ya, diperpanjang 3 kali. Itu ada tersisa kurang lebih 100 ribuan. Ya dari 1,7 itu. Nanti tentu akan kita coba petakan. Tapi biasanya yang kita pahami sisanya itu memang saya sampaikan tadi. Sebagian besar memang ingin diangkat menjadi P3K ya. Nah, kita juga ingin berupaya kepada pemerintah, pada para instansi, mohon maaf itu untuk segera selalu melakukan seleksi administrasi yang tahap kedua ini. Ya, karena apa? Kalau itu lambat ya nanti pengangkatannya lambat lagi. Jadwal sudah dibuat oleh BKN. Yang pasti ya upaya pemerintah itu sudah optimal sekali, sudah bagus sekali. Kita sudah berkomitmen dengan anggota Komisi 2 untuk menyelesaikan penataan di akhir Desember, tapi karena lewat tetap itu harus kita selesaikan. Itu Mbak. Oke Bapak, berarti tadi yang tahap 2 itu sudah selesai di 20 Januari kemarin ya Pak? Untuk pendaftarannya. Pendaftarannya sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya itu apa Pak? Oke, jadi sebetulnya kita awalnya itu ditutup di 31 Desember 2024. Waduh, ternyata masih banyak yang belum. Ketika itu saya masih PLT kepala ya, saya perpanjang lagi sampai tanggal 7 Januari. Perpanjang lagi sampai 15, perpanjang lagi sampai 20. Nah, jadi perpanjangan 3 kali. Nah, akhirnya kita sudah putuskan, udahlah sampai tanggal 20 Januari kita close ya. Setelah kita close yang tadi ternyata memang masih ada sisa ya, ada sisa itu kita berharap memang karena tidak memenuhi syarat atau karena alasan yang lainnya, bukan karena kesalahan dari pemerintah maupun instansi ya. Nah, nanti setelah itu BKN sudah buat jadwal Mbak, jadwal ya. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi juga ya. Tapi untuk yang di dalam database memang ya kita upayakan instansi itu ya meliput, karena seleksi administrasi itu kan sebenarnya diatur dalam regulasi ya. Tapi kita tidak seketat yang berlaku untuk yang umum. Kalau dia sudah daftar aja karena komitmen dan amanat di undang-undang ya kita akomodir untuk diangkat gitu loh. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan. Kita bisa menyesuaikan. Kalau formasinya kok nggak ada gitu ya, Penpan sudah membuat formasi tampungan 4. Pokoknya sapu jagat masuk dulu. Ini bukti komitmen kita. Nanti disesuaikan ketika dia sudah diangkat. Nah, setelah sesi administrasi selesai, nanti akan dilakukan seleksi P3K. Dan ini mudah lagi. Kalau PNS, CPNS kan ada SKD, SKB, ada macam ini sekali aja lah. Nah, itu direncanakan di Maret. Setelah bukan Pak, karena Maret masih puasa. Oh, yang puasa. Kami sudah izin ke Bu Menteri, mohon izin kalau lagi, untuk Maret kami agak mungkin menjadi karena lebaran juga ya. Instansi juga belum siap karena sekarang juga masih mengurusin untuk pemberkasan CPNS ya. Kita kan sudah mulai, maka 2 minggu setelah lebaran moga-moga bisa dipercepat. Yang pasti ini sangat tergantung dari seleksi administrasi instansi. Maka kami dalam forum ini memohon kepada instansi tolong untuk mempercepat seleksi administrasi karena sudah tanggal 20 kemarin ditutup ya. Nah, supaya nanti untuk yang bulan Ramadan mulai 1 Maret, dari Februari sampai 1 Maret itu konsentrasi dulu di CPNS ya. Karena CPNS kan juga harus diselesaikan juga. Kita punya jadwal juga. Dari Februari itu pengusulan NIP ke BKN. Maka bisa kita harapkan saat TMT 1 Maret itu CPNS sudah bisa diangkat. Nah, setelah itu selesai, ya kita konsen lagi untuk seleksi yang P3K. Jadi ini memang tidak berhenti terus, tapi ya nggak apa-apa. Karena ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan semuanya, amat regulasi, insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya untuk Pak Abai ya Pak ya, ini juga menarik nih Pak, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika ada pegawai non-ASN yang sudah masuk database BKN tapi instansinya tidak menyediakan informasi? Iya. Jadi gini, jadi yang menjadi hambatan kemarin teman-teman itu nggak bisa masuk, pertama nggak ada formasi. Kedua dia gagal karena kualifikasi dengan jabatan nggak sesuai dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ini juga sudah kita akomodasi. Jadi mohon kepada
para PPK ya, instansi pusat dan daerah. Yang pertama, formasi itu sekarang tidak jadi hambatan untuk teman-teman bisa melamar. Karena kenapa? Kalau formasi yang disiapkan 100, pegawai non ASN-nya yang di database database-nya itu yang di database BKN itu ada 200, yang 100 itu tetap dia masuk, dia lulus. Jadi tidak ada lulus dan tidak lulus sesungguhnya. Cuma nanti yang kuota 100 itu menjadi P3K. Kemudian yang 100 ini dia ngelamar juga nih, tapi dia pegawai non ASN dalam database BKN, maka dia akan menjadi paruh waktu. Jadi mereka tetap ada kesempatan bekerja itu. Kemudian yang kedua, mereka juga kesulitan tuh Pak ya untuk masuk. Sekarang itu tinggal diinjek, tinggal submit saja. Nah, dulu harus ketik masuk satu-satu, sekarang tuh enggak. Saking kita Permudah ya Pak? permudah ya Pak ya. Kemarin kan alasannya karena salah klik lah, akhirnya nggak dapat. Sekarang ini boleh daftar, tinggal dicari namanya, di sini ada nama Tiwi, jabatannya apa. Oh ternyata nggak ada semua nih, ada jabatan layanan operasional atau apa gitu. Tinggal klik masuk semua. Nah, jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan ini sudah kita buka luar biasa ya Pak ya. Jadi artinya bagi yang tidak ada dalam tidak ada dalam formasi, tapi ada dalam database BKN, itu tetap dia bisa jadi P3K. Dan P3K paruh waktu pun itu kita tegaskan status hukum yang bersangkutan. Salah satunya apa? Dia tadi diberikan nomor induk. Nah kemudian ini penting juga nyambung gimana pembayarannya ya. Nah yang itulah yang membedakan. Kenapa mereka itu mengusulkan formasi terbatas? Pertama, karena anggaran belanja pegawainya terbatas. Ada undang-undang HKPD yang wajib 30%. Jadi ini juga harus dimengerti oleh teman-teman tenaga non-ASN, pegawai non-ASN. Yang paling penting adalah mereka tidak diberhentikan. Supaya pelayanan publik itu juga tetap bisa berjalan. Apalagi guru, tenaga kesehatan, nah itu harus tetap jalan gitu ya. Nah makanya nanti tetap akan dibayarkan sebagaimana surat Bu Menpan bahwa anggaran tetap harus disiapkan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Bu Menteri sudah menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga termasuk Pemda menyiapkan anggaran bagi tenaga atau pegawai non ASN. Yang kedua itu diperkuat dengan rakor kita Pak, dengan Pak Mendagri. Jadi dengan Pak Mendagri itu Pak Mendagri juga menyiapkan surat dan memberikan panduan ini loh, kalau dia paruh waktu bisa dibayar dengan mata anggaran ini. Dan suratnya juga sudah disampaikan. Tapi di sisi lain juga ada penegasan di dalam surat Pak Mendagri, jangan lagi mengangkat pegawai non ASN setelah Undang-Undang 20 2023. Dan Pak Mendagri tegaskan kalau masih mengangkat maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan sesuai kewenangan Bu Menpan dan Pak Mendagri. Nah itu yang paling penting untuk teman-teman non-ASN ya. Iya Pak. Mungkin ini bisa diperjelas Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu. Yang memang sepertinya banyak orang-orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu atau bagaimana gitu, apa benar?